sekalian, kali ini saya bersama dengan Pak Edi. Tapi kita tanyakan dulu nama lengkapnya siapa? Pak Edi siapa? Pak Edi Sulistiawan. Pak Edi Sulistiawan. Kalau asli mana? Asli Klaten. Klaten. Nah, nanti kesananya kita tanya kenapa Klaten sampai sini. Ya. Usianya berapa? Sekarang 53. 53. Sudah kenyang asam garam kehidupan. Ya, kurang lebih. Oke, Pak Edi. Nah, saya tanya dulu, ceritanya gimana Pak Edi dari Klaten bisa sampai sini? Nah, itu secara ya nggak sengaja ya, perjalanan pribadi batiniah itu berawal dari Gunung Merapi. Saya lamanya di sana. Gunung Merapi. Kurang Apa tuh di sana? Dulu berawal dari saya adventure. Adventure. Ya, Petualang. naik gunung, susur gua. Sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga. Banyak temannya. Banyak juga. Terus kemudian Di situan perjalanan waktu dan tambahnya usia. Nah, itu saya sering menambah ke hutan, ke gunung, ke ini. Nah, di situ ada sesuatu. saya sedang dulu kalau jenengan suka naik gunung, adventure itu dulu itu suka hobi. Ya, boleh dikatakan hobi juga nggak ngerti ya. Saya dari akademis juga enggak. Ikut mapalah juga enggak Banyak pribadi. temennya? Ya, Karena komunitas. enggak, saya enggak ikut kelas pribadi. Jadi pribadi. Ya. Jadi kemana-mana waktu itu sendiri. Sendiri. Keren ya. Terus kemudian gimana? Nah, di situ sekitar awalan tahun 96 itu kurang lebih. 96 itulah saya proses bergesekan dengan dimensi lain yang awal mula saya tidak percaya dengan hal kayak gitu. Awalnya tidak percaya. Tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Itu pengalaman pribadi batiniah saya sendiri. Gimana waktu itu? Nah, itu saya dalam kesendirian di atas gunung itulah banyak menerima clue, entah itu dikatakan alam bawah sadar atau apa. Tapi saya ingat semua, bisa menceritakan. Dan contoh kejadian waktu sing masih ingat zaman Pak Harto mau lengser, terjadi reformasi itu saya bisa lihat di situ. Terjadi orang juara ribut, bakar-bakaran ini ngerti tapi nggak bisa nyimpulkan itu apa dan di mana kapan lah. Itu waktu di gunung Ya, Merapi. di Merapi. Jadi gambaran orang bakar-bakaran itu pada saat mimpi atau gimana? Tidak mimpi, saya dalam keadaan sadar tidur itu, tapi tahu-tahu ini apa ya, saya nggak ngerti alam bawah sadar atau apa. Tahu-tahu ada TV, kayak lihat TV aja. Terus yang lain? Nah, di situ perjalanan waktu loh, kok ada begini, ada begini. Nah, itu kok kejadian baru tambah yakin loh kok. Berarti yang tak lihat itu kemarin itu ini kejadiannya kayak gitu. Sampai 2004. Ya, 2004 itu saya tidak tahu panggilan batin, saya harus ke hutan larangan di lereng Merapi, itu suatu wilayah. Itu yang biasanya kita sering dengarnya di TV atau sendasan di Wara Radio. Ya. Terus? Nah, disitulah saya tuh masuk hutan itu, masuk dimensi lain atau gimana saya nggak ngerti. Di situ ada rapat agung tapi bukan manusia. Wujudnya gimana? Ya, macam-macam wujudnya kayak orang, kayak manusia, tapi di Pakai situ pakaian juga. iya, pakai zaman dulu keraton itu ada, bahkan ada yang manusia modern pakai jas, pakai sepatu pantopel itu ada. Dan saya kan bingung loh, ini gimana toh campur aduk kayak gini. Terus waktu itu kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya di situ istilahnya apa? Kalau di Jawa itu mau medar kejadian yang akan datang. Waktu itu masih ingat 2004 mau terjadinya tsunami Aceh. Terus pesawat Garuda di Sipolangit jatuh. Kapal laut Senapati Nusantara itu kelem. Gue jadi wong mati karo wong urip pilih ndi. Nah, saya kan juga nanya loh, korelasinya apa dengan saya? Saya ini siapa? Kok saya dilibatkan dalam hal kayak gini? Nah, beliau-beliaunya itu saya juga tidak ngerti siapa. Katanya saya habis didadar dari Laut Idul. Saya kan tidak ngerti kayak gitu. Bahkan saya nggak ngerasa. Udah kamu nggak tahu, tapi saya tahu kamu, makanya tak libatin di sini. Sumpahnya itu benarnya gimana? Ya itu tadi, saya ditanya, dicatat bahkan itu di
disaksikan ke para katanya wali atau apalah itu. Ditanya itu tadi. Terus jawaban jenengan waktu itu apa? Saya pakai logika juga waktu itu. Kalau itu tak jawab mati, mati itu kalau dijawab bisa jarwo dosa. Mati ngati itu bisa. Ya toh, nek wong urip iki urip apane? Karena banyak manusia itu urip-uripan. Saya jawab, saya pilih dadi wong urip. Urip rohaniku. Lho rohani iki apa? Dia balik tanya. Lho nek menungso ki eneng loro, eneng rohani karo wadak. Aku urip kabeh. Oh ya wis kayak gitu. Dicatat, disaksikan ke itu. Terus mulailah rapat. Terus kemudian jenengan bisa sampai ke sini. Nah, itu perjalanan waktu 2011 itu saya masih di Merapi. Di puncak Merapi di Pasar Bubrah saya seorang diri bawa tenda itu. 3 hari 2 malam. Kalau jenengan naik gunung kayak gitu bekalnya apa? Makanan? Seadanya, kadang enggak ini punya telo ya telo. Kita ada kayak orang anak-anak pendaki itu enggak. Pokoknya hari ini ada sinyal, ya sudah saya berangkat, tak mikir ini, tak mikir bekal lahiriah nanti gimana, tak punya duit ya saja. Nah sampai perjalanan sini 2011 tadi, malam kedua di Pasar Bubrah itu saya lihat TV di siaran itu, saya dikasih wejangan lah kalau bahasa Jawa, wejangan sama beliau saya juga tidak ngerti. Tapi yang masih saya ingat salah satunya itu yang saya kan tanya, lho kowe sapa mbah? Dia jawab, aku boleh jenenge Pak Lopo, Pak Lapak ini sih. Nah nyeritakilah versi waktu zaman keraton atau kerajaan Majapahit, Majapahit. Sumpah dulu sing nyekseni saya, kuwi jaluk kekuatan karo sing urip Gusti. Alah kuwi sing nyekseni aku le mula jenenge Sumai. Pesanan itu tadi sekitar jam 3-an wong saya nggak tidur. Jam 3 jam. Subuh siaran TV itu mau tutup. Mau habis. Layar sudah tutup separuh itu ada yang nongol lagi. Yang ngakunya itu Eyang Ismoyo Jati. Gue ning ngomong aku le. Titip anak putu Rono sesuk bakale cemara kandang kuwi kumandang Solo Ngaliyo Gunung Lawu metu Suwardunya. Itu TV-nya mati lho. Saya kan bingung. Iki mau sapa terus ngopo kok ngasih clue kayak gitu. Saya kan juga berpikir sing rasional, pakai logika. Saya masih punya keluarga, masih punya anak harus saya biayai untuk pendidikannya. Waktu itu jenengan kerja apa? Saya usaha, tak tinggal semua. Terus kemudian sampai ke sini? Nah, sampai sini kan saya juga nggak ada yang kenal. Tapi Gunung Lawu tahu. Nah, akhirnya saya waktu itu beli peralatan naik gunung lengkap lah. Beli tenda, beli tas, beli apa-apa perlengkapan sudah saya bawa. Waktu itu uang 400.000 sama beras 10 liter. Saya masuk tak di Cemoro Kandang. Itu saya diriin tenda di bawah pohon dan nyari-nyari yang sekiranya jauh dari orang, bukan di perlintasan pendakian. Nah, di situ saya masuk, waktu itu saya masih ingat harinya Rabu pagi. Saya juga pakai logika, tak target. Itu dikatakan petunjuk tak jelas secara logika. Akhirnya tak target. Saya paling enggak 38 lah, wong Jawa wis 38 tak tutup aku muncak. Nah, selesai itu saya muncak ke Lawu. Di situ ternyata ada pedaran di Gunung Lawunya sendiri. Ya, mungkin ini versi saya. Di Gunung Lawu selama ini spot-spot yang banyak dikunjungi peziarah ritualis atau spiritualis lah. Itu rata-rata kan di Argo Dalem.
Ternyata saya enggak dibuka di situ. Oh, ternyata di Lawu itu ada 3 puncak utama. Di situ namanya Argo Dumilah, Argo Purso, dan Argo Tiling. Itu simbol Trinitas. Di dalam kehidupan mungkin ada Trinitas Brahma, Wisnu, Siwa, atau mungkin Allah Bapa Putra di Nasraninya, atau mungkin di versi Islamnya yaitu Allah Nur Muhammad atau gimana, saya nggak ngerti, tapi rasa saya begitu. Terus kok ada situs-situs yang namanya Argo Dalam. Oh, setelah ini Trinitas kita bisa merangkum, bisa menziarahi minimal kalau ini kembali ke diri kita sendiri, ke dalam kita sendiri, kesimpulannya. Disitulah Argo Dalam. Itu yang saya dapat di situ. Terus hubungan dengan tadi saya juga nggak ngerti masalah Cemoro Kandang Kumandang, Solo Ngaliyo, Gunung Lawu Medhulan Dunia itu kan saya juga nyari terus. Solo Ngaliyo itu maksudnya anak apa Wahyu Prantone, habis kerajaan simbol benteng budaya, atau Cemoro Kandang di Gunung Lawu itu yang notabene orang-orang Solo pada ngadem, bisa banyak versi toh ini. Sampai sekarang ketemu belum filosofinya? Nah, di situ saya ini pribadi kemungkinan kan berjalannya waktu di sini mungkin 5 tahun saat ini, itu kesimpulannya kayak gitu, itu ganti peradaban tahun 2020 itu ya secara batiniah spirit saya terima lah. Tapi kan itu kan bukan untuk konsumsi publik, karena nanti saya ada orang gila, itu bener pora wongoyo woro itu nanti. Oke, terus kemudian penjadian sampai di spot ini. Iya. Gimana ceritanya? Kok Nah, di sini gitu? saya keluar waktu itu. Saya juga berpikir untuk hidup, survive di sini juga. Saya tidak ada kenal saudara juga tidak ada, teman tidak ada. Saya keluar sudah dapat petunjuk semua. Nah, kebetulan di sini ada pengusaha yang mengembangkan penginapan dulu, homestay kontainer itu. Saya tuh nggak kenal sama ininya. Saya keluar dari hutan itu kalau malam mencari tegesan warung-warung dan buat rokok. Saya kan nggak boleh menerima pengasihan orang itu dikasih. Nah, itu ngobrol-ngobrol sama jaga malamnya. Saya bisa ngomong itu, bosmu orang mana, mas ini nanti bangkrut habis. Loh, kok saya bisa ngomong kayak gitu, kenal aja enggak kok. Niku mungkin tiket sing untuk ini untuk apa? Sing untuk perkara. Yeah. Pokoknya nanti langsung wonten mriki saja. Ya. Oke, jadi kan rasa diceritakan niku sing dari sana terus itu bangkrut terus sama tempat di sini. Ya. Nah, jadi itu perpindahan, proses perpindahan karena ini tanah milik perhutani. Terkait karo Ya, otomatis Jadi nih kono bangun arnya yang kono kan. Nek arnya yang Kono kono kan. kode Itu itulah. Dan juga secara lahiriah manusiawi kan juga harus jelas tinggalnya. Akhirnya kan saya minta spot tanah sama perhutani. Saya minta main tunjuk spontan, saya minta di situ, di sini tempatnya. Saya nggak tahu bahwa di sini ada spot yang menurut warga setempat, ini sepuh setempat, warga Probolinggo itu disinilah kemudian Cemoro Kandang. Dan saya kan ya saya pengen tahu, tapi ada yang nyebut sini Lemah Mendak. Nah, Cemoro Kandang itu kalau orang luar yang termasuk saya sendiri tahunya kan pos pendakian ini. iya. Nah, Saya ternyata juga begitu ya makanya. ternyata versi Bini Sepuh yang di sini ada sebuah cerita legenda atau folklore atau apalah, atau mitos yang diyakini masyarakat setempat. Di sini itu dulu itu Lemah Mendak. Ini kan tanahnya dulu kan rata atas juga malam ini Lemah Mendak. Nah, itu legendanya kan saya cari tahu, ngobrol-ngobrol sama Sepuh orang kampung. Nah, ternyata di sini cerita bahwa dulu ada kuda sembrani dari Pundak Lawu. Itu lepas, itu mitologinya kudanya para dewa atau gimana nggak ngerti. Lepas di bawah sana namanya becokan. Ditangkaplah di situ, di becokan itu dibecok, bahasanya orang sini ditangkap kudanya sembrani. Terus
dibawaklah ke sini. Disinilah dinamakan Cemoro Kandang itu karena kandang kuda sembrani itu. Nah, dulu di sini ada pohon cemara 4. Spotnya pohon pasang ini identik dengan pohon yang ada di Gunung Lawu, Gunung Merapi. Yang saya tahu untuk spot-spot dunia astral atau alam ini memang rata-rata pohon pasang. Ini pohon pasang. Namanya. Pohon pasang itu apa sih? Nah itu saya juga nggak ngerti pohon pasang itu kenapa dinamakan pasang. Karena di Gunung Merapi juga masyarakat sana, wilayah Selo dan sekitarnya itu namanya ya pohon pasang. Waktu jenengan di sini, ini sudah ada. Ini pohonnya sudah, tapi ini belum kebangun. Ini yang bangun siapa? Yang bangun teman, termasuk saya juga. Nah, ini spot di situ tak suruh bangun, tapi tidak mau dipakai atap. Udah. Waktu itu dibangun ini tujuannya apa? Nah, untuk memetri itu tadi, spot itu tadi, spot energi lah, karena berjalannya waktu berhubungan dengan tadi yang tidak terima aku tadi Cemoro Kandang Kumandang itu, saya juga nggak ngerti. Berjalannya waktu, saya mengadakan hari gunung sedunia pertama kali di Gunung Lawu, dan di tempat inilah penandatanganan prasasti pertama kali oleh Presiden Suyoto ya di atas itu. Oh, di atas. Nah, banyak para tokoh-tokoh pemangku adat dari Lombok, Sembalun itu dari mana Batak atau mana lah, saya nggak ngerti, nggak saling kenal. Itu datang pada kesini semua untuk menyaksikan upacara penandatanganan prasasti hari gunung. Nah, kalau dulu di sini dibangunnya ini tujuannya apa? Ya dibangunnya tujuannya untuk nyepi, untuk meditasi, Siapa saja? terbuka umum, sifatnya tidak ini. Nah, kalau sekarang yang pernah datang ke sini siapa saja? Selama saya di sini menempati di sini itu pernah ada yang dari keturunan kerajaan Bone, saya sendiri juga Bone, Sulawesi atau mana itu malam. Katanya dia dapat petunjuk setelah perjalanan spiritual dari Banten terus Pelabuhan Ratu ke Sancang Garut, dia lihat cahaya dari sini. Itu menurut beliau, saya sendiri juga tidak ngerti. Tapi ada yang menyalahgunakan tempat ini nggak? Ya kalau itu gini, karena apa ya, dari persepsi masing-masing ya kalau saya ya. Tapi kalau saya tahu ya akhirnya kan tak lurus gitu. Misalnya gimana? Ya contoh gini, namanya alam. Ya kita jangan nyembah wit atau pohon. Kita tetap minta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah atau Tuhan Allah Gusti Pangeran Sang Hyang Widiwasa lah. Apa-apa. Kenapa pilih tempat-tempat kayak gini? Pertama juga sepi, spot itu pengaruh di mana kita tinggal. Kalau di Buddhis, di Buddha, konsep Buddha itu ada namanya karma lingkungan. Nah, mungkin di situ bisa untuk ini. Kenapa toh orang-orang dulu itu nyari tempat yang sepi untuk bertapa, mencari wangsit atau petunjuk alam semesta ini? Karena logika kita kan alam itu juga berpengaruh. Kalau kita tapa atau meditasi di pasar, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Kita tidak terpaku dengan hal-hal yang mistis gaib. Saya tidak urusan dengan itu. Itu saya luruskan kayak gitu. Kalau masang kayak gini, ini apa ini Pak? Nah, kayak dupa ini bagi adat orang Jawa, mungkin Hindu, Buddha, ini sarana sembahyang. Jadi bukan pemujaan untuk ke hal-hal yang sifatnya katakan debit atau danyang, kita ada urusan dengan itu. Tapi kalau jenengan sendiri, jadi pendapat jenengan sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Tidak lebihnya aromaterapi ini saya. Daripada kita sembahyang baunya tai ayam atau apa kan ya udah enak. Kalau tadi saya lihat jenengan lepas burung itu apa? Nah, itu simbolis pelepasan ke makhluk lain. Kita memberikan kemerdekaan.
karena burung itu juga punya hak untuk hidup. Tapi itu tadi udah nggak kembali lagi. Ya, Dibebaskan. dibebaskan. Kalau tadi burungnya dari mana? Itu beli. Oh, beli. Ya, ya. Secara filosofis saya menjelaskan ke teman-teman. Cara kita menghargai atau menghormati atau menyembah Tuhan, hargailah hewan makhluk lain. Ya apa? Berilah kemerdekaan makhluk lain itu. Kamu beli, kamu ini. Kalau mungkin ada di Islam ada apa hari kurban atau apalah. Secara esensi kalau saya memaknai korban itu juga tindakannya mungkin membunuh. Tapi kan kenapa disarankan dengan doa, dengan ini? Kalau di Jawa itu ada filosofis juga. Kita membunuh itu tindakannya mungkin kejam. Tapi dibalik pembunuhan ini sebetulnya kan ada doa kita yang tersirat, tidak tertulis ya. Jawa tak mulyake, tak swargake. Swara bomu men ora nemplek dadi kewan meneh. Itu Jadi ini cuma sebatas ornamen. ornamen nek saya. Tidak berarti apa-apa. Termasuk wayang apa ini juga simbolis gunungan. Jawab ya. Jawab. Oke. Pak, terima kasih atas apa ya bincang-bincangnya. Semoga ini bisa meluruskan bahwa satu bukan benih ya. Ya. Bukan benih, bukan musyrik. Kalau itu semua tergantung kepada pemahaman masing-masing. Masing-masing. Yang penting harus diluruskan. Betul? Ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.